Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah tahta kasih karunia yang didirikan. Sebuah tahta kasih karunia menyiratkan adanya penghiburan besar bagi orang yang paling berdosa sekalipun. Di tahta itu, kasih karunia memerintah dan bertindak dengan kebebasan, kuasa, dan kemurahannya yang berdaulat. Di dalamnya, Allah dapat menjumpai orang-orang berdosa yang malang dengan penuh kemurahan, bercakap-cakap dengan mereka, dan mereka dengan penuh harap dapat menghampirinya sambil bertobat dan percaya. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Maksud dan kepentingan kita berada di tahta kasih karunia haruslah supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Rahmat dan kasih karunia adalah hal-hal yang kita butuhkan. Rahmat untuk mengampuni segala dosa kita dan kasih karunia untuk memurnikan jiwa kita. Jabatan Kristus sebagai imam besar kita dan sebagai imam besar agung haruslah menjadi dasar keyakinan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Seandainya kita tidak mempunyai seorang pengantara, kita tidak akan bisa mempunyai keberanian untuk menghampiri Allah. Sebab kita adalah makhluk yang berdosa dan cemar. Segala sesuatu yang kita perbuat adalah cemar, sehingga kita tidak dapat masuk ke hadirat Allah sendirian saja. Kita harus pergi dengan pertolongan seorang pengantara, karena jika tidak demikian, maka hati kita dan pengharapan kita akan mengecewakan kita. Kita memiliki keberanian untuk masuk ke tahta Maha Kudus oleh darah Yesus. Dialah pembela, dan sementara ia mengajukan pembelaan bagi umatnya, maka ia mengajukannya dengan sebuah harga di tangannya, yang dengannya ia telah membeli segala sesuatu yang jiwa kita ingini dan rindukan.
Setiap kali kita menghampiri tahta kasih karunia itu untuk meminta rahmat, kita harus datang dengan rasa bebas dan berani yang penuh dengan kerendahan hati, dengan kebebasan di dalam roh dan kebebasan dalam berbicara. Kita harus meminta dengan iman tanpa ragu. Kita harus datang dengan roh yang menjadikan kita anak Allah. Sebagai anak-anak dari Allah dan Bapa yang telah diperdamaikan dengan kita. Kita harus sungguh-sungguh datang dengan sikap hormat dan rasa takut yang kudus. Tetapi bukan dengan rasa ngeri dan takjub seolah-olah kita diseret ke hadapan sidang pengadilan. Melainkan dengan rahmat diundang untuk menghampiri tahta rahmat, di mana kasih karunia memerintah dan senang menyatakan dirinya kepada kita, serta bermegah terhadap kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.